Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbih. Ngeten para rawuh, kula nggadah kanca nggih wali murid sapilillah mriki, biasanipun nggih ceramah napa asmanipun Dr. Mujab. Niku nggih dulur, nggih kanca, nggih tangga, asline Blitar. Sakmenika ngajar di UIN S1 maupun pasca. Dr. Mujab niku S1, S2, S3 di India. Di India itu Pakistan juga ada Ahmadiyah, ada Bahaiyah, aliran macam-macam. Nah, karena pusatnya di Inggris, pas Gus Mujab kuliah di India niku sempat curiga, jangan-jangan aliran-aliran sempalan itu sengaja dibuat oleh Inggris untuk memecah belah Islam. Akhirnya Gus Mujab datang ke kantor pusatnya kelompok aneh-aneh ngeten niku. Takon langsung, cara diterjemahne ngeten. Ora lho kok sampeyan iki gelem ngene-ngene iki lho. Dan ini merusak Islam, bikin perpecahan. Sakjane saben wulan dapat donasi berapa sih? Dapat bantuan piro? Gampangnya oleh duit piro ngono lho. Nggih kathah para rawuh, cara sakniki miliaran. Terus beberapa kelompok yang tidak beken asli dibuat oleh ulama Islam. Yang tidak beken asli didirikan oleh ulama Islam. Pusatnya pun di negara non-Islam. Koyok yang mendanai konco-konco aliran liberal, itu ternyata Amerika lewat Ford Foundation. Dan banyak gerakan-gerakan agama sempalan, nggak usah tak sebut, khawatir tersinggung, itu pusatnya di London, di Inggris. Nah, prihatin dengan mulai masuknya gerakan-gerakan yang ternyata itu di remote asing, bekerja untuk kepentingan asing tapi atas nama Islam. Maka ulama-ulama Indonesia mendirikan organisasi keagamaan di bidang dakwah, pendidikan dan sosial yang itu asli didirikan oleh ulama Indonesia sendiri. Sing bandani ya wong Indonesia dewe, urunan dapat wakofan dari masyarakat yang dibina juga warga Indonesia sendiri. Sama sekali nggak ada kaitan dengan kepentingan asing. Nah, prihatin khawatir banyak kelompok mengatasnamakan keagamaan, tapi jangan-jangan bekerja untuk kepentingan asing. Ketika itu mulai masuk paham Wahabi, dibandani Saudi sampai sekarang. Dan di balik Saudi itu, nyuwun sewu, Saudi itu pemerintahnya akrab sekali dengan Barat, dengan Amerika. Terus juga mulai masuk Ahmadiyah, pusatnya di London, Inggris. Mulai masuk Syiah, pusatnya di Iran dan seterusnya. Nah, ulama-ulama khawatir lek kelompok-kelompok untuk mulai berkembang pesat di Indonesia, terlepas itu benar atau salah nggih, terlepas benar atau salah, khawatir nanti Indonesia itu jadi tarik-menarik kepentingan asing. Nah, kalau kelompok-kelompok itu dibiarkan besar, padahal dananya dari asing, bekerja untuk kepentingan asing, niku ulama khawatir nanti akan menghilangkan kedaulatan negara. Jenenge negara kate menunjuk menteri mawon gak iso-iso, menteri perdagangan. Barat juga berkepentingan. Menteri niki aja iki, menteri niki aja lek bingung. Padahal dhewek sing duwe negara, mestine dhewek sing menetapkan menterine
sopo. Tapi kadang itu sulit karena jadi tarik menarik oleh negara-negara sing bandani kelompok-kelompok niku wau. Jadi kelompok-kelompok itu mengancam kedaulatan negara, dan kalau kita nggak berdaulat jadi repot. Mari pilihan presiden, sopo menteri agama nih, iku lo kadang endeng-endengan. Sing kelompok kono Islam model iki wae, sing kelompok kono Islam model iki wae, ruwet para rawuh. Ngoten. Apalagi kalau sampai pilpresnya juga didanai asing. Nah, maka ulama-ulama merasa penting mendirikan gerakan dakwah, gerakan keagamaan yang enggak ada kaitannya dengan kepentingan asing, enggak dibandani asing, enggak diremot asing. Kalaupun gerakan agama itu besar untuk Indonesia, bukan untuk yang lain-lain. Paham nggih? Atas latar belakang itu, untuk kepentingan nasionalisme, untuk kepentingan terus mendorong, menggelorakan kemerdekaan ketika itu, apa gerakan nasional yang sudah dipelopori Bung Tomo, maka ulama-ulama merasa perlu mendirikan organisasi yang full Indonesia, substansi Islam, misi yang diusung ajaran Islam, tapi rasa Indonesia. Berislam tidak harus kehilangan keindonesiaan. Berislam tidak harus rabi wong Saudi. Berislam tidak harus moh jangan tewel. Yo Islam, sholat yo sregep, ngaji yo pinter, jangan tewel yo doyan. Gitu, pecel yo doyan, sarungan iso bungkus berkat yo iso. Ngeten. Paham ya? Kepinginnya Islam yang tidak berbenturan dengan budaya. Budaya itu dibina, dibimbing, jangan dimusuhi. Kalau ada masyarakat awam keliru, bukan diilok-ilok ini, di kafir-kafir ini, tapi diluruskan. Dan nggak mungkin kita barengi masyarakat kalau ajaran yang kita bawa sering berbenturan dengan masyarakat. Atas dasar pertimbangan itu, maka ulama-ulama perlu mendirikan gerakan dakwah yang lentur, yang tidak benturan dengan masyarakat. Sampai misalnya kiai masuk di suatu kampung abangan, ono jaranan, ono bantengan, ono tayupan, kiai ngerti lek ngoten niku haram, tapi kiai mboten ceramah bengok-bengok ngerokok sesat dosa gede, mboten, alon-alon diakrabi, dikenali. Ken kiai duwe gawe, tokoh-tokoh ini ya diundang jak genduren, wulan ngarep maneh jak genduren, wulan ngarep maneh jak genduren, bolak-balik jak genduren, suwese kate jaran sungkan karo kiai ini. Anak menjadi ajeng jaranan kiai, nah ora pantes. Dan nyatanya pelan-pelan tapi pasti 10 tahun, 15 tahun, lama-lama jaranan kan hilang. Saya masuk Ngasek, Masya Allah, jaranan rame, bantengan yo rame, tayupan yo, saiki isin-isin dewe wong-wong. Lah ngoten niku para rawuh. Kepingin dakwah tapi jangan benturan dengan masyarakat. Maka terus didirikan NU untuk itu, ngoten. Untuk Islam dan untuk Indonesia yang enggak usah diremot oleh kekuatan asing, benar-benar berdikari. Napa berdikari? Ya, berdiri di atas kaki sendiri, merdeka temenan. Ngoten. Paham nggih? Ngeten iki penting. Nabi itu pernah semacam meramal, memprediksi kalian nanti akan menjadi kayak talam dikeroyok oleh orang-orang yang ada di sekitar, lapar semua ngeroyok talam itu. Satadada'a alaikul umam kama tadada al akalatu ala qas'atihim. Bangsa-bangsa